Shalom. Ya, silahkan duduk, saudaraku ya. Kita akan kembali sama-sama belajar apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup ini ya. Kita mau belajar supaya kita berkenan kepada Tuhan. Amin, mau berkenan? Ya, kita mau jadi berkenan di hadapan Tuhan sehingga apapun yang kita kerjakan kita tahu Allah kita luar biasa. Mari kita buka dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-17. Ya. Hakim-Hakim 17. Ya. Ini apa? Lembar ke-5 mungkin ya, dibuka dulu. Saya tidak ngurut satu-satu, lembar 5 ya. Hakim-Hakim 17 dari ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Tolong dibaca. Hakim-Hakim 2 ayat yang kedua. Hakim-Hakim 17. Hakim-Hakim 17 ayat 2 sampai dengan 4. Berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu, dan yang karena itu kau ucapkan kutuk. Aku sendiri mendengar ucapanmu itu. Memang uang itu ada padaku. Akulah yang mengambilnya. Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Sesudah itu dikembalikannya lah uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu kukembalikan kepadamu. Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Ya, terima kasih. Ini dulu ya, nanti bagian kedua kita cerita dalam kitab Hakim-Hakim itu ada banyak hal yang bisa jadi pelajaran bagi kita ya. Karena semenjak di Hakim-Hakim, semenjak Yosua itu tidak ada, orang Israel itu seperti kehilangan arah, tidak punya pegangan. Musa ganti Yosua, regenerasinya dari Yosua turun itu susah, hampir tidak ada panutan gitu ya. Itu sebabnya dari banyak imam-imam, banyak hakim-hakim, ini generasi kelima ini kalau tidak salah yang ada di Hakim-Hakim 17 ini. Sampai pasal 16 itu Samson, tambah lama tambah jelek, tambah lama tambah jelek, tambah lama tambah jelek karakternya. Anda bisa tahu Samson karakternya gimana? Meninggalkan jejak, meninggalkan kesan apa bagi kita yang namanya Samson? Kalau cerita tentang Samson, Anda tentu ngomong orang yang dapat karunia Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa. Tapi sayang dia tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Dia lecehkan semuanya itu. Terus saudaraku, nah, di pasal yang ke-17 ini saya sesuai dengan tema bulanan kita. Hari ini terakhir komunikasi dalam keluarga. Ya, komunikasi dalam keluarga. 3 minggu lalu saya sudah bahas tentang Daud, tentang yang lain ya. Tapi hari ini kita baca ayat yang kita baca tadi, ada satu keluarga. Ada seorang muda yang namanya Mika. Mika ini punya ibu. Ibunya kehilangan uang 1.100 keping perak. 1.100 keping perak. Mungkin Anda kalau mikir sekarang ini 1.100 keping perak itu titik ya. 1.100 saja loh, gitu ya. Cuma 1.100. Anggap aja dolar, 1.100 dolar, piro sih gitu. Tapi krusnya nanti Anda bisa lihat bacaan selanjutnya, saudaraku ya. Di situ dituliskan
bahwa gaji atau upah imam melayani setahun itu 10 keping perak. 1 tahun 10 keping perak. Anggaplah 1 bulan itu 1 keping perak. Kalau 1.100 ini 1.100 keping perak itu artinya 1.100 bulan. 1 tahun 10. Kalau 100 ya 100 itu 10 tahun. 1.100 tahun. Untuk seumur hidup, biaya hidup gajiannya lebih-lebih. Artinya krus ini, saya ingin mengungkapkan bagi Anda bahwa krus ini bukan kecil. 1.100 keping perak itu kalau dikruskan dengan upah, itu bisa buat seumur hidup masih susuk. Soge ya wong wedok ini, gitu ya. Anda mikir soge ya wong wedok ini. Nanti saya akan ungkap walaupun ini cuma pendekatan saudaraku, tapi belum punya bukti yang banyak. Tapi Anda akan lihat nanti perempuan ini siapa sih, gitu ya. Duit 1.100 keping perak itu hilang. Wah, ngamuk lah dia, ngamuk pol, meso-meso, ngutuk-ngutuk. Ya duit akeh saya kena gawe umur saurip-urip, terus hilang gitu tok. Ya ngamuk lah gitu ya. Anda sempat dengar berita seorang muda yang diajak kerjasama sama pimpinan cabangnya Maybank, 30 miliar suruh setor, dihilangno saudaraku. Ada lagi berapa 15 miliar itu di Maybank. 2 kasus yang sedang ditangani sekarang ini. Mati loh orang muda ini, jantungan. Ayo balekno duitku, ayo tulungono, balekno duitku 30 M itu. Sampai sesek, sampai mati saudaraku. Terus di koran ditulis, di berita ditulis, adakah Maybank menjadi pembunuh daripada siapa Ken apa siapa ini namanya, mati dewe, ndak dibunuh, tapi gara-garanya jantungan gitu saudaraku ya, jantungan duitnya 30 M duit kabel loh saudara, ketip-ketip ndak, ketip-ketip, ini lebih dari 30 M ini saudaraku, 1.100 keping perak ini lebih dari 30 M. Yang 30 M kena mati dadak saudara. Ini lebih. Muara musnah, muspro, ada di rumah loh kok hilang. Dianalisa sopo ya sing ngambil. Oh, dia enggak tahu siapa yang ngambil, enggak kebayang kalau yang ngambil adalah siapa? Anaknya Dewi. Wong ngamuk, ngutuk-ngutuk. Saya biar ini rodok dawa kok ada 4 tahap, tapi biar cepet saya enggak detail ya, detail dhewe nanti di rumah. Secara global saya masuk. 4 habis itu ngamuk ngutuk-ngutuk. Nah, yang dikutuk ini wedi enggak kira-kira? Lumayan lah punya takut saudaraku. Dia timbang kutuk ke ibune kena di atas kepalanya. Ada sebabnya, jangan takut. Kutuk itu kalau tidak ada sebabnya akan melayang-layang dan tidak akan jatuh pada diri kita. Tapi kalau ada dasarnya, ada alasannya, kutuk, apalagi kutuknya orang tua, sampai saudaraku. Ini anak ini wedi, waduh timbang kutuknya sampai di atas dalam hidupku terus, mending tak balekno aja. Wah, ini ayat 3 itu, ayat 2 itu ngomong, anak ini ngomong, aku dengar kamu sudah ngutuk-ngutuk, duit itu bukan diambil orang lain, ada padaku. Tak balekno, worung ya, gitu. Nah, secara singkat cerita, ibu ini kaget ketika ngelihat, sing dikutuk tiba anake. Eman-eman toh saudaraku kalau anaknya yang dikutuk.
Biar kelakuannya kayak apa, anaknya ini tidak dikutuk, diganti. Oh, diberkatilah engkau anakku. Menurut Anda gimana? Ini keluarga kan? Ibu dan anak. Diberkati engkau anakku. Satu. Yang kedua, duit tak kekno kamu. Ini lu PN, duit PN. Anak ya wedi. Wong mari nyolong ya kepingin toh saudaraku berarti ya. Kan pengen. Dikekno ndak wani, dibalekno. Aku ndak wis mbok kutuki duit kutuk ini. Tak balekno. Anda tahu? Ibunya bilang, aku lah karena ini jadi oyok-oyokan. Akhirnya dikhususkan, dikuduskan katanya buat Tuhan. Anda bisa ngerti ya apa yang kita baca tadi. Dikuduskan buat Tuhan. Setelah dikuduskan buat Tuhan, ke arah mana? Jadikan patung, diambil 1.100, diambil 200, dibawa ke tukang perak, dijadikan patung pahatan dan patung tuangan. Patung ini singkat cerita saya ceritakan, enggak baca ya, saya lompat bacanya. Patung ini oleh Mika, anak itu namanya Mika, oleh Mika ini diambil, dia di rumah punya kuil. Dimasukkan dalam kuil. Sementara belum ada siapa-siapa, Mika punya anak lagi. Anaknya dijadikan imam. Dibuatkan baju efod. Tahu baju efod itu bajunya imam. Kalau kita enggak ya wis pokoknya rapi. Anda lihat di gereja Katolik barangkali mesti pakai jubah gini-gini. Ya baju efod, nanti kapan-kapan kita cerita baju efod. Bajunya imam pokoknya. Sakti bajunya imam itu saudaraku ya. Karena apa? Ketika Miriam jadi kusta, Harun yang pakai baju efod, baju imam, gak kena kusta. Nah, ini cucu dari perempuan ini atau anak dari Mika dibajui efod, dijadikno imam di kuil rumah tangga, kuil keluarga. Memang mesbah keluarga itu penting, tapi bukan kuil keluarga, saudaraku ya. Hati-hati, mesbah keluarga penting. Tapi bukan kuil keluarga. Bedakan. Penyembahan itu, ibadah itu harus benar kepada Tuhan. Kalau ibadah, penyembahan tidak benar, itu jadi kuil kayak tempatnya Mika ini. Setelah itu, yang namanya Mika ini kedatangan lah, ini tahap 2, kedatangan tamu. Orang Lewi, kamu ini dari mana kok logatnya beda? Aku orang Lewi dari Bethlehem. Beneran Tuhan memberkati aku, Tuhan menyertai aku. Gitu saudaraku ya, Tuhan nyertai aku. Lalu ditawarlah, kamu mau ke sini tuh ada apa? Aku jalan-jalan, aku keliling-keliling, cari tempat di mana aku bisa tinggal dan cari tempat di mana orang bisa menerima aku dan aku kasarnya bilang aku dapat makan di sana. Lewi ini ditawar sama Mika. Oh, pas. Tuhan baik. Ini bukan kebetulan. Ayo, kamu jadi imam buat keluargaku. Itu dijadikan imam, baju efodnya dikasihkan ini belum keluar namanya, nanti di fatsal berikut keluar namanya Yonatan. Dikasihkan Yonatan ini lalu dijadikan imam bagi keluarganya. Sini dulu ya biar Anda enggak bingung. Saya akan bahas yang pertama. Ya, dan atau urutan 3 jenjang, 4 jenjang. Jadi yang pertama tadi bicara soal komunikasi dalam keluarga. Hati-hati ya, komunikasi dalam keluarga. Anak, ibu, ada sebuah kejadian
kejadian ini ternyata yang memicu adalah anaknya sendiri. Ibunya adalah orang yang mulutnya cepat bicara. Wah, cepat ngomongi gitu saudaraku ya. Itu. Lalu apa yang penting saya secara globalnya komunikasi lembar pertama. Komunikasi dalam keluarga baik atau jelek itu sangat menentukan. Menentukan apa? Menentukan pola hidup seseorang dalam lingkungan, dalam pergaulan. Karena kalau di rumah wis kudu becocong aja saudaraku ya. Keluar, di luar itu ya muring-muring terus, ngamuk terus ya toh? Ya ndak? Ya apa ya? Anda kalau di rumah digarai gitu ya. Terus keluar, wah nak wong keliru titik mbok santap, pasti disantap saudaraku. Padahal kalau biasanya diguyoni karena sudah jengkel di rumah, keluar nyantapi sopo-sopo. Jadi saya pengen buka bagi Anda. Kok betapa pentingnya komunikasi yang baik dalam sebuah keluarga. Kalau komunikasi ini tidak baik, dampaknya ke karakter seseorang, dibawa keluar, di pergaulan, di lingkungan, di mana saja dia berada. Makanya sekarang ini tambah nemen. Waduh, orang jahat-jahat cek banyak ya toh? Itu. Terus berikut, bukan aja di lingkungan, dalam bergereja. Hati-hati saudaraku ya, dalam bergereja. Itu juga ada dampaknya. Dalam bersikap, dalam pelayanan. Ini gak nyekak-nyekak loh saudaraku ya, introspeksi diri masing-masing ya. Kalau kita dalam pelayanan ini ada ndak beresnya, ayo diberesi. Amin. Ayo diberesi, ojo ngomong ibu rek nyindir terus gitu. Ndak lo. Ayo saya, Anda pasti punya kekurangan. Itu sebabnya ayo berbenah diri. Jadi sikap atau komunikasi keluarga menentukan sikap dalam lingkungan dan pergaulan. Dalam bergereja, pergaulan salah satunya di gereja, dalam bergereja. Nah di gereja kita melayani dalam pelayanan. Lalu lanjut, saya sebut dulu nanti kalau nutut tak bahas, kalau enggak nutut tapi Anda tahu globalnya. Dalam bernegara dan berbangsa. Jadi satu bangsa, sekarang ini seneng ya, Indonesia gelap katanya gitu. Tiba mahasiswa, saudaraku ya, bukan mahasiswa. Gara-gara apa? Duitnya kurang. Nah, karena duitnya kurang, mamaku sih gak nyukupi gitu. Sendiri ndak mau kerja, mamaku gak nyukupi. Wes mahasiswa itu bisa kerja, sambil usaha, sambil belajar, sambil kuliah. Siapa yang di sini pernah sambil kuliah, sambil kerja? Saya yakin ada banyak dari kecil sambil kerja. Nggak cuma bilang, mamaku gak bisa nyukupi. Terus punya karakter jelek. Ada banyak cara yang harusnya bisa bentuk kita jadi lebih baik. Tapi karena tidak merespon dengan baik, itu sebabnya kemarin Rocky Gerung ditahan. Wow, itu dosennya saudaraku ya, dosennya ditahan. Dengar-dengar 60 tahun penjara. Anda setuju enggak? Gak melok-melok saudaraku ya, tapi paling tidak ini loh gambarannya. Jadi lembar pertama lihat ya, saya di gambar pertama itu komunikasi ibu sama anak. Gara-gara komunikasi ini sampai melebar di gereja, di pergaulan, sampai di republik ini. Sekarang republik ini rame terus. Ada mak lampir yang terus ngamuk gitu ya. Ada anak buahnya yang terus memfitnah atau gimana. Nggak ngerti sudah. Pokoknya salah asuhan. Setuju? Jadi Anda harus tahu betapa pentingnya yang inti ini menjadi dasar, menjadi basic, menjadi landasan dan pondasi bagi sikap kita di mana saja
kita berada. Nah, yang ini globalnya ya. Saya masuk yang pertama tadi, mother and son, terusannya mother and son. Ya, dalam ibu dan anak dalam sebuah keluarga. Ibu wakilnya orang tua ya, saya enggak ngomong cuma ibu, ada yang ibunya yang suka mesu-mesu. Tapi ada satu keluarga, saya punya teman jadi mantunya satu keluarga yang ibunya baik-baik, hamba Tuhan, saudaraku ya. Tapi papanya ateis, papa mertuanya maksudnya. Ibu mertuanya baik-baik, hamba Tuhan. Papa mertuanya ateis, setiap kali marah-marah, meso-meso gitu, saudara. Nah, ini payah. Saya cuma ngomong dalam satu keluarga, ibu, bapak, orang tua harus jaga mulut. Amin. Harus jaga mulut. Ojo titik-titik mutu. Coba dipanggil, diajak bicara empat mata, dikomunikasikan dengan baik. Jangan sembarangan brol gitu saudaraku ya. Akhirnya ini kutuknya turun terus ini saudaraku. Luar biasa, bukan cabut kutuk, diganti kata-kata berkat, tetap kutuk yang turun. Anda lihat itu. Yang kedua, ini orang tua, jadi anak butuh ngomong-ngomong. Orang tua ada dikasih, ndak ada ya kamu kerja bantu orang tua, ndoleo. Orang tua tokonya gede, anaknya dolen terus. Kalau datang toko nyengkelit. Belayu, nyengkelit belayu gitu saudaraku. Lah, ini tidak disarankan. Ini contoh dalam Alkitab. Yang namanya ibu ini, saya tanya kepada Anda. Oh 1100 tiba-tiba kamu ta? Wis PN. Artinya orang ibu ini punya banyak enggak? 1100-an itu. Lek punyanya cuma situ, kira-kira PN enggak? Ngawur ae lah, urip apa kan gitu saudaraku ya, betul ya? Ini punya berapa? Minimal lebih dari satu pokoknya. 1100-an. Gede loh uang 1100-an. Ini konglomerat ini saudara ibu ini. Punya orang tua konglomerat, dicowoki terus gak kroso, masih 1100 dijupuk gak kroso. Ya saya ingin ngomong, jadi anak dalam sebuah keluarga, jangan tidak jujur kepada orang tua. Jangan cuma comot-comot. Ini moring-moring kan anak ini. Wes tak balekno. Plok gitu saudara. Ya plok kertas. Lek logam. Oh mas 1100. Apalagi kalau logamnya satu kepingan. Wah iso dadi sak embong gitu saudara. Ya. Jadi hati-hati berkat kutuk, kata-kata kasar, kata-kata jelek itu tidak boleh keluar dari mulut orang tua. Demikian juga anak, jangan membuat dasar, jangan menjadi alasan bagi orang tua mengeluarkan kata-kata kutuk. Saking kalau pernah baca di koran, sudah putus hubungan keluarga. Banyak ya, beberapa kali gitu. Putus hubungan keluarga. Jadi ayo baik anak maupun orang tua. Masing-masing itu bisa baca di Kolose ya bagaimana posisinya. Dan kalau mau tahu jangan cuma duit hilang ngamuk ngutuk-ngutuk. Keluaran pasal 6 nanti dibaca di rumah. Ambil waktu sama anak-anak dalam satu keluarga. Waktu makan sing dicerita apa? Labopo. Apa yang sekarang lagi musim itu bonekanya? Labubu ya. Wah di meja makan ceritanya labubu. Di tempat tidur kelesetan
ceritanya Labubu lagi. Ada satu lagi, bukan Labubu apa yang lebih mahal itu. Ada, itu serialnya juga asli Jepang yang satu. Ini masih ada tembakannya yang Labubu. Yang satu asli Jepang. Wah, kemana-mana ceritanya itu terus. Lagi musim Bu, lagi nge-in niki. Bukan. Ulangan itu mengajarkan. Dimanapun Anda bisa ketemu sama cucu, sama anak, sama saudara, sama orang tua. Usahakan untuk bisa menceritakan tentang Tuhan. Amin. Usahakan. Ulangan 4 baca sendiri, nanti gak nutut. Aku iso dadi 10 minggu iki engko lek tak baca di situ-situ. Usahakan untuk bisa menceritakan tentang Tuhan. Ayo coba introspeksi sekarang. Saat Anda ketemu dengan anggota keluarga yang lain, apa yang Anda perbincangkan? Ini cermin ini saudaraku. Apa yang Anda perbincangkan? Barang muda. Toko sepi. Loh. Ya itu boleh, tapi satu syarat. Tetap harus setiap kesempatan yang ada harus diisi membicarakan tentang Tuhan, tentang keselamatan, tentang kehidupan ini. Itu satu. Ya. Mengubah kutuk jadi berkat. Itu segampang ini kah? Oh, tiba-tiba anakku diengkoi, kutuknya jadi berkat. Nggak pakai dikutuk aja, nggak pakai dikutuk, nggak dikutuki ibunya. Kalau nyuri itu terkutuk enggak? Ya terkutuk, saudaraku ya. Apalagi dimandesno, ditekankan, dipastikan oleh kata-kata dari ibunya. Jadi kutuk itu mancep, setempel, nemplek. Ya. Kalau tahu anak salah, jangan cuma dibelani, ditutupi, diewangi. Tapi kalau ada anak salah, Anda cari kesempatan yang baik, kasih tahu, didik dia dengan caranya. Dengan cara Anda yang bisa diterima. Bukan salah langsung dikueret, dikuapui. Tidak mendidik, dendam saudaraku ya. Jadi cari peluang, cari kesempatan. Saya ingat saya ini bukan cuma nakal saudara. Nuakal kecil saya ini. Nuakal. Kalau Anda tahu salah satu cerita, mama saya tuh ngasih kewajiban tidur siang setiap hari. Konco-koncoku di kampung iku lek awan keluyuran saudaraku ya. Waduh, ya opo ini si Buliana ini tahu. Anak kampung tuh keluyuran. Awan gak ono sing turu awan, lek aku turu awan di sini isin saudaraku. Di sini isin ya apa? Akhirnya kalau diajak tidur siang saya pura-pura tidur dulu. Mamaku ngorok, kuncine tak gegem, melayulah saya keluar. Loh, pulang ya diguapui saudaraku. Guapui, sungguh gepui. Gak kena, lek digepui tambah ndati. Jadi salah satu cara yang sampai hari ini ingat adalah mama itu kalau saya habis nuwa kali salai mentok. Kalau sore, kalau malam kan sembahyang. Di keluarga itu berdoa atau siang kadang diajak berdoa. Lah pas berdoa itu ditanyai. Kamu ngomong tadi itu ada apa? Ini ada Tuhan loh, kita berdoa. Kamu ngomong bojo ndak tadi? Gitu. Sembahyang ambek bojo wani. Gak wani. Tahu ya, ada cara-cara tertentu ngadepi anak. Ayo belajar. Mungkin belajar dari Bu Evi itu yang apa psikolog. Jadi psikologi anak itu gimana. Tapi cara ngajar ini mengubah kutuk jadi berkat.
dengan tidak punya dasar, tidak mendidik, membuat anak tidak ngerti kesalahannya di mana. Gak ngerti toh? Walaupun tahu salah, tapi ya gak apa-apa tibake. Ibuku setuju, aku diberkati. Nah, jadi hati-hati ya dalam rumah tangga, dalam keluarga, orang tua anak, hubungan dengan saudara. Sebaiknya lihat ulangan Fatsal 6. Tuhan memberikan cara, bukan saja memberitahu, tapi juga ada ketauladanan. Anda pernah lihat di televisi bapaknya tukang becak, anaknya jadi apa? Tentara. Gak lek bapaknya becak, anaknya melok becak lagi. Waduh, ini anak ini sementara bapak becak, anak ini berjuang mati-matian sambil kerja, sambil sekolah, akhirnya masuk Akmil dan dia diterima jadi tentara. Waduh, nangis, saudaraku, pelukan sama waktu itu kalau enggak salah Agung Gumelar itu juga meluk dia. Dia bilang, aku anak tukang becak yang sempat jadi tentara. Amin. Amin. Ketauladanan penting. Tapi anak juga harus punya daya juang untuk menjadi lebih baik. Amin. Ya, ini keluarga saya lanjut lagi. Ya, Amsal dibaca aja yang ini, Amsal 29 ayat 15 dan 17. 15 dan 17. Amsal 29 ayat 15 dan 17. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ya, tongkat. Ini saya baca, saya di tulisan ini ngambil terjemahan sehari-hari, jadi lebih gampang. Didikan dan teguran menjadikan orang bijaksana. Lek gak pernah ditegur salai, ya apa. Tapi kalau anak ditegur ya jok muring-muring ya, amin. Jangan marah kalau ditegur orang tuanya. Saya ingat Pak Untung lek cerita, mamaku, kunci nih ojo lali, kunci nih gitu ya Pak. Kunci nih ditunci sing rapet. Ada orang itu ya jadi marah loh. Waduh, bosen aku omongan pancet. Tapi saudaraku, semua kata-kata orang tua itu sebetulnya punya makna yang baik. Yang jadi orang tua juga harus punya tujuan baik, tidak boleh tujuan tidak baik. Ini Amsal 29, didikan dan teguran menjadikan orang bijaksana. Amin. Jangan tolak didikan, jangan tolak teguran. Terima, coba dihayati, dipikirkan, dimengerti supaya Anda jadi bijaksana. Terus anak, ini terjemahan sehari-hari ya. Anak yang selalu dituruti kemauannya akan memalukan ibunya. Warang turuti ini mau duit 1.100 keping perak, bisa ambilen. Kalau orang lain tak kutuki, karena kamu anakku, ya gak apa-apa lah nyolongo. Memalukan saudaraku. Anda mau dipermalukan oleh anak? Jangan sampai. Jadi tegurlah dan didiklah. Didiklah anakmu 17-nya, maka ia akan memberikan ketentraman. Saudara lihat satu keluarga tiba anak iki, lho cek apike yo, cek senenge yo gitu. Amin. Suka? Ya, dan akan menjadikan penghiburan. Fatsal 22. Fatsal 23. Ayat 23 sampai 25. Amsal 23
Ayat 3 sampai dengan 5. Ayat 23 sampai 25. Amsal 23 ayat 23 sampai 25. Amsal 23 ayat 23 sampai dengan 25. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Nah, ya toh, ajaran, teguran, jangan dijual, tapi beli. Beli itu membayar harga. Orang yang ditegur itu bayar harga loh saudaraku. Kamu salah ini, waduh waktu dilokno salah iki mukanya abang hijau kuning biru. Tapi kalau ternyata memang salah, dia memperbaiki kelakuannya, memperbaiki kesalahannya, itu dia bayar harga. Beli hikmat, beli kebijaksanaan, beli yang baik-baik itu, didikan itu beli, bayaran harganya. Ojo dijual. Maka kita ini akan menyenangkan, menjadi orang yang membahagiakan banyak orang, ya, menyenangkan Tuhan, berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Mau beli didikan, hikmat, kebijakan, amin. Mau membayar harganya, bayar harga itu saudara. Kalau enggak bayar harga enggak jadi, harus bayar harga. Jangan dijual, ya. Jadi ini saya ngambil ya sedikit ayat dari banyak ayat di Alkitab. Kalau Amsal itu Anda baca, banyak Anda dapatkan. Jangan menyia-nyiakan ajaran bapakmu. Ketika Daud ngasih wejangan buat Salomo di akhir hidupnya, itu luar biasa. Dan Salomo bilang, itu adalah wejangan yang luar biasa. Kalau diabaikan ketika dalam pertengahan kehidupan Salomo, apa didikannya Daud ini banyak yang diabaikan. Itu sebabnya dia jatuh dalam banyak dosa. Coba pesennya Daud diperhatikan. Saya yakin Salomo itu akan jadi orang yang lebih luar biasa daripada apa yang sekarang kita baca, ya. Itu yang kedua saya akan lanjut ya. Ibu ini, saudaraku ya, ibu ini saya pengen ngajak Anda TTS, teka-teki silang. Sopo yo kira-kira duit-duit cek akeh konglomerat zaman itu, saudaraku. Paling tidak dia punya 2. Tapi kalau 2 aja diambil 1, itu gak dikekno ngono tok. Pasti punya banyak, minimal ya 5 lah. 5 diambil situ gak apa-apa, PN memang bagianmu. Gitu saudaraku ya. Siapa sih ibu ini? Anda pernah baca dalam Alkitab tentang 1.100 keping perak? Ayo, dapat voucher Indomaret tak tuwok nonggo. Siapa? Anda pernah selain ini loh ya, selain ini. Anda pernah baca tentang 1.100 keping perak di mana? Wanita siapa yang ada urusannya dengan 1.100 keping perak? Wis 5 detik wis keliwat, gak sida voucher. Baca di Hakim-Hakim 16, Anda akan dapatkan siapa wanita yang berurusan dengan keping-keping perak 1.100-an. Hakim-Hakim 16 itu saya enggak pakai nyebut tokohnya, Anda harusnya tahu siapa. Simson. Hakim-Hakim 16 itu cerita tentang Simson. Nah, wanita yang urusan sama Simson itu siapa aja? Salah satunya yang berurusan dengan 1.100 keping perak adalah menyerahkan Simson ke raja-raja Filistin. Setiap raja Filistin,
raja kecilnya Filistin itu ngasih dia 1 bendel uang perak 1.100. Ada berapa raja kecil di Filistin? Kalau Anda ingat di di Samuel waktu orang Filistin kena borok-borok, wah bayar kabeh, saudara. Gak rojo, gak duit 1.100 keping itu gak rojo, gak duit, saudara. Nah, raja-raja kurang lebih, saya tidak hafal banget ya, kurang lebih 5 raja. 5 raja berarti kalau setiap raja memberikan 1.100 keping perak, wanita ini punya 5 bendel 1.100 keping perak. Lanjutnya loh dari 16 ke 17, saudara. Di 16 dicerita, Delila itu loh yang punya duit karena Simpson direngei. Aduh, kekuatanmu rahasianya apa ya? Kekuatanmu rahasianya apa? Gitu, saudaraku. Akhirnya dibujuk-bujui, terakhir Samson ngaku, ya kan? Ini loh rambut ini kalau kau potong kekuatanku habis. Kenapa direngei? Akhirnya dibengokno. Sini tangkap Simpson gitu. Karena dia punya janji, Raja Filistin bilang, kalau kamu bisa menyerahkan Simpson, tahu rahasianya Simpson, masing-masing Raja Filistin akan memberi kepada kamu 1.100 keping perak. Kira-kira tidak ada dasar yang lain yang ngasih bukti. Tapi saya pikir ayat-ayat di Fatsal 16 itu cukup menjadi landasan bagi kita berpikir. Wanita ini adalah Delila, saudaraku. Nah, kalau wanitanya ibunya karakternya kayak Delila, pantas cocok enggak kalau anaknya kayak Mika? Kira-kira cocok enggak kalau anaknya kayak Mika? Sik kapien, saudaraku ya. Kapien anak isian. Wah, lu elek lagi. Nah, ini. Nah, terus saya lanjut ini berbohong 2 kali. Bukan cuma 2 kali ya, malah bisa lebih. Yang pertama kutuk jadi berkat. Itu sudah kebohongan. Yang kedua, uang ini tak kasih no kamu. Anak emo. Terus berubah lagi, uang ini tak kuduskan buat Tuhan. Saya ingat almarhum yang punya gereja dulu. Siang, ini uang ini adalah uang tagihan yang biasanya tidak bisa keluar. Tapi kalau ini keluar nanti tak persembahkan buat Tuhan. Harap mempersembahkan buat Tuhan, ngenteni tagihan macet, saudaraku ya. Ya opo. Engko lek digawe macet kabeh lak saudara ya. Ya toh? Saya ingat betul itu. Jadi ini tak persembahkan, tak kuduskan buat Tuhan. Kebohongan ketiga. Jadi setelah dikuduskan buat Tuhan, dibuat Tuhan semua enggak? Cukup 200. Diambil 200. Katanya dikuduskan, tapi dipakai buat patung pahatan, patung tuangan. Anda tahu kebohongan yang macam apa ini? Ibadah pengudusan untuk Tuhan itu sejajar, sebanding dengan patung, dengan arca, dengan berhala, dengan Baal. Hati-hati imanmu, pelayananmu, pengiringanmu pada Tuhan, percayamu pada Tuhan harus betul-betul punya dasar yang benar. Kalau Anda lihat di Hakim-Hakim 17 dan Fatsal 18 ayat yang pertama, 3 kali disebutkan, saudaraku ya, itu hari itu di Israel tidak ada raja. Sehingga orang berbuat semau-maunya menurut anggapannya yang dianggap benar. Tidak ada raja, tidak ada yang punya kuasa, tidak ada ketentuan. Raja di Israel adalah dipilih oleh Tuhan untuk mengendalikan, memberi aturan pada seluruh rakyat. Berbicara tentang penguasa, kekuasaan itu sebetulnya
Otoritas itu ada di mana? Kalau zaman sekarang, manusia, anak Tuhan, datang ke gereja, pelayanan, tapi tidak punya dasar firman yang menjadi otoritas penguasa dalam kehidupannya. Kocar-kacir hidup ini. Amin. Kocar-kacir, saudaraku. Ya. Dibawa model penyembahan yang seperti apa? Saya minta waktu sedikit nanti tak tutup biar nanti yang hakim-hakim yang berikut. Ini sampai Lewi itu saya akan lanjut biar Anda tahu. Ini Mika punya kuil, punya buat aturan sendiri di dalam ibadah. Yang menurut dia benar, yang menurut dia cocok. Anda tahu imam boleh sembarangan? Lu anaknya lu digawe imam. Ya nanti dulu. Ya masih Jokowi jadi presiden, anaknya jadi wakil presiden. Ya ojo iki jadi apa? Anaknya didadekno imam, saudaraku. Gak podo gitu ya. Artinya keluarga ini ibadahnya mawat mawut. Aturan ibadahnya ndak ada. Pengetahuan akan Tuhan tidak bisa, tidak punya, tidak mengerti jalan yang benar buat ibadah dan nganggep ini adalah sebuah ibadah yang baik. Saya lompat aja bagian yang ketiga itu. Lewi datang lewat. Masuk rumahnya Mika. Ditanya, kamu mana? Oh, aku ini Lewi. Terus kamu tujuan apa? Aku keliling-keliling. Terus kerjamu apa? Aku cari kerjaan. Ya. Sekarang ini ada banyak pelayan Tuhan. Ya, ini. Ya. Ya. Ini nanti dibahas khusus ya. Cuman saya tunjuk motivasinya dulu aja. Kitab ini bahasan ini 2 kali mungkin tidak habis kalau jadi bapak dan imam. Kamu mau melayani di sini di keluargaku, jadi bapak dan imam. Cocok toh, jadi bapak, jadi imam. Tapi Lewi ini adalah orang muda. Mika juga orang muda. Lewi juga orang muda. Mbotuon 3 ero, saudaraku, yang tidak ada datanya. Tapi podo nome. Nah, ketika Lewi ini liwat mampir sama Mika dilamar. Saya tanya, Lewi boleh jadi imam atau Lewi punya tugas sendiri? Lewi dan imam itu beda. Imam dalam perjanjian lama itu adalah anak-anak Harun. Punya tugas sendiri dengan aturan sendiri. Lewi adalah anak-anak suku Lewi. Jadi imam ini adalah Harun. Dari keluarga Lewi dipilih Harun. Dari keluarga Harun dipilih jadi imam-imam. Yang namanya Lewi ini pemuji, penyembah sendiri, saudaraku. Nah, ini Lewi ini punya lingkungan sendiri. Lewi dapat bagian enggak tanah? Halo. Waktu Musa bagi Yosua bagi tanah, Lewi dapat bagian enggak? Lewi ini enggak dapat bagian. Dapatnya adalah dari 1/10 dari 11 suku yang lain. 11 suku yang lain. Jadi artinya di rumah Allah di sana, saudaraku ya, itu ada persembahan. Persembahan ini dibagi buat hidupnya Lewi-Lewi yang banyak satu suku itu. Rupane Lewi ini gak puas dengan tuntuman. Itu sebabnya dia ngeliter kemana-mana cari nafkah, cari tempat nonot urip. Wah, terus di sini dilamar jadi imam, jadi bapak, dikasih gaji 1 tahun 10 keping perak, nemploklah dia di sana. Pelayananmu
jangan salah jalur. Ini ya, jangan salah jalur. Tahui dirimu, panggilanmu, di mana jadi apa. Tujuan pelayanan bukan dolek konco, bukan dolek popularitas, bukan dolek nunut urip, bukan cari rumah yang bisa nampung, bukan cari gajian. Tuhan adalah bagiannya Lewi. Amin. Tuhanlah bagiannya Lewi. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau Anda sudah menyerahkan diri jadi pelayan Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Amin. Tuhan pasti pelihara. Tapi jangan sampai mata ini ketip-ketip pelayanan, karena ada banyak hamba Tuhan. Dulu belum ngetop, lek dipanggil gelem saudaraku layani. Sekarang lek wis ngetop, mak keluarga tertentu tok yang dilayani. Dan keluarga ini adalah keluarga konglomerat. Sangune akeh. Tujuan pelayanan bukan duit itu ya. Tujuan pelayanan ini pelayanan, melayani untuk tinggal dan untuk duit, untuk hidup dan untuk duit. Tapi bukan untuk Kristus, bukan untuk melayani dengan sesungguhnya. Firman Tuhan itu luar biasa, saudaraku ya. Ini zaman itu, zaman sekarang. Kalau Anda baca di YouTube itu ada banyak yang wah gegeran, ruwoyoan jemaat, saudaraku ya. Dan banyak hal yang lain. Saya tidak ingin nyinggung yang itu, tapi saya ingin menjelaskan kepada Anda. Biarlah yang lain silahkan, tapi kita mau jadi seorang pelayan Tuhan yang baik. Amin. Seorang pelayan Tuhan yang baik, jangan sembarangan. Saya kepepet waktu, saudaraku, tidak bisa jelasin, nanti lain waktu kita bahas tentang ini ya. Jadi singkatnya, Lewi ini cuma cari duit, cari tempat hidup. Itu sebabnya kalau Anda baca lanjutnya, ketika Bani Dan itu masuk ke tempatnya Mika ini, akhirnya Lewi ini diambil. Salah satu kalimatnya adalah, kamu lebih senang jadi imam bagi keluarga atau imam bagi satu suku? Senang mana? Imam bagi keluarga, maksudnya dicomot dikasih layanan yang lebih gede. Siapa senang? Wah melok, ngamplok ini Lewi ini. Dan saya ingin jelaskan kepada Anda, siapa Lewi ini? Saya tadi sempat nyebut ya, namanya siapa? Yonatan. Nanti baca di pasal 18 ayat terakhir, Anda akan dapatkan. Ini adalah cucunya Musa. Cucunya Musa. Mosok Bu, anaknya Gersom. Musa punya anak 3 ya, salah satunya Gersom. Anaknya Gersom salah satunya Yonatan. Dia adalah cucunya Musa. Ngerti aturan Taurat enggak? Ngerti, saudaraku. Tapi dilanggar demi mencari harkat kebutuhan sendiri. Hati-hati, ada banyak pelayanan, tapi coba ditinjau yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi dari sini pelajaran hari ini, Anda ketemu dengan Delila yang enggak pernah disebut, iya toh? Jadi kayak apa? Delila backgroundnya jelek, tapi Anda juga ketemu cucunya Musa. Cucunya Musa itu backgroundnya keluarga baik-baik, tapi dia sendiri tidak baik. Itu sebabnya mari kita mau belajar hari ini. Halo, mau belajar? Belajar memuliakan Tuhan, melayani untuk Tuhan. Semua yang ada pada kita, apa yang bisa kita buat, kita lakukan bukan untuk kepentingan diri kita. Ini melakukan pelayanan untuk kepentingan sendiri. Anda melayani untuk kepentingan sendiri, saya yakin kalau Anda mau di gereja ini kecil-kecil gini, Anda enggak cari kepentingan sendirilah. Boleh sing dolek konco gitu ya, enggak ngerti.
Tapi ada banyak lahan pelayanan yang terbuka untuk Anda, untuk mengangkat reputasi Anda. Tapi tanyakan kepada Tuhan, di mana Anda ditempatkan oleh Tuhan. Layani bukan untuk sendiri, tapi pelayanan adalah untuk Tuhan. Komunikasi dalam keluarga membawa dampak yang banyak. Itu sebabnya ajak seluruh keluargamu, amin. Ajak seluruh keluargamu, beli didikan, beli hikmat, dan tidak menjualnya, supaya kita boleh menyenangkan hati Tuhan.